Itu bayangin bang, tengah malam gua mandi, gua bukannya kedinginan, gua kepanasan. Gua nangkep ayam cemaninya bang, gua geragotin sampai habis. Sekarang dia mau tobat, ya. Kamu harus keluar. Tidak bisa. Saya lama di sini. Itu bang, setiap gua ngebasuh wudhu, seret sekali tuh nampak banget bang. Kamu akan terbakar. Saya akan bacakan ayat Al-Quran. Tidak aman. Orang dia netesin darahnya jadi batu bang. Jadi sholat kita tuh bukan karena Allah, tapi karena itu nyajin dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini gue panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena gue bisa bersilaturahmi kembali dengan salah satu senior dari alumni STM Bonjer 5 nih. Dimana abang gue yang berambut pirang akan memberikan kisah yang luar biasa di masanya nih. Lalu sebetulnya siapa sih sosok sahabat gue di samping ini? Makanya buat teman-teman biar nggak kepo dan penasaran, langsung aja gue kupas, gue kulitin buat lo semua nih. Oke, assalamualaikum brother. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salam silaturahmi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Sehat ya? sehat. Luar biasa. Nah brother, nih seperti biasa, lu sapa tuh teman-teman CJ Channel, keluarga besar Bonjer, sambutan meriah buat dari lu. Oke, monggo, silakan dong. Salam silaturahmi, salam 5 jari buat kerabat dan pelajar maupun alumni Bonjer 5, salam 5 jari selalu. Wih, kode keras 5 tuh ya. jari nih. Pasukan 5 jari pokoknya ya. Pasukan 5 jari. Nama lu siapa nih? Biar teman-teman juga yang belum kenal makin akrab pastinya. Gua Gugun, panggilannya Gugun. Gugun. Iya. Gugun apa nih? Gugun Sali bang. Panggilan gua Gugun. Gua udah melekat tuh dari SMP. Nama asli gue sebenarnya Agus. Buset? Iya. Lah, Jauh banget ya. jauh amat. Makanya. Tapi tenarnya tuh dari SMP Gugun. Gugun? Iya. Itu ngapa? Gue manggilnya jadi Gugun aja nih ya? Gugun aja. Itu ngapa Gun? Artinya nama lu kok bisa jadi Gugun dari Agus? Dari SMP tuh temen gue tuh manggil gue Gugun, entah dari mana panggilnya Gugun. Tahu-tahu dia nyeplak Gugun, jadi sampai sekarang panggilnya Gugun Sampai terus. sekarang? Iya. Tapi akhirnya gimana? Artinya dengan nama Gugun sendiri, buat lu nyaman apa enggak pakai namanya? Sejauh ini sih nyaman ya bang ya. Dan juga orang tua gue juga ikut-ikutan jadi manggil Gugun bang. Masa? Jadi gue kan orang Jawa ya. Jadi kalau kata orang tua gue tuh ya bagus selalu ada nama samaran. Jadi kalau orang mau nyontet lu nggak bakal kena. Wih, Gitu. sedap. Waduh, ngeri gitu. Ilmu Jawa kan gitu ya bang. Ini cakep nih, serem nih kalau bahas serem-serem nih ya. Lu dari Jawa Tulen? Orang tua gue Jawa. Jawanya nang di Jogja bang. Jogja. Jogja. Dua-duanya? Dua-duanya Jogja. Mantap tuh ya. Salam silaturahmi buat teman-teman dari Jogja nih. Ada perwakilannya nih. Jogjanya di mana? Jogjanya gue tepatnya itu deket keraton ya bang. Karena dari Uyut sama kakek gue itu asli keraton. Masa? Asli keraton. Masih Subhanallah. Sebuah kehormatan nih ya. Artinya masih bisa gue bilang ada darah-darah keraton. Darah biru kalau dibilang. Kalau katanya. Iya, kalau katanya. Ini bener nih kan? Bener bang, cuman di darah birunya itu kan karena kan 7 turunan ya bang. 7 turunan itu pas 7 turunannya itu di kakek gua, jadi nyokap gue itu udah nggak masuk 7 turunan gitu kan. Kalau kata mitos keluarga gue seperti itu. Percaya gak percaya bang ya? Itu kakek gue itu matanya berwarna bang, bola matanya berwarna. Serius? Serius. Di saat meninggal pun juga bagus meninggalnya. Subhanallah. Meninggalnya bagus. Gua tuh nyatanya itu terbuktinya itu di saat gua disunatin di sana bang, gua disunatin di kampung itu memang orang satu kabupaten tuh datang semua. Tanpa diundang loh bang. Padahal kakek gua tuh nggak nyebar undangan, cuman tiba-tiba gua pulang dari dokter sunat itu udah ada panggung wayang dan satu kabupaten nyapa semua gitu. Rame semua. Kalau gua masuk keraton tuh
Itu pintu dibuka semua, yang tadinya kan kalau berkunjung itu ada terbatas ya kan. Itu dibuka semua, Bang. Dibuka semua. Widih, buset dah. Gimana ya? Woi anjir. Bener ternyata. Serius, itu dibuka semua, Bang. Jadi ibaratnya kalau orang umum ya hanya sebatas Iya, itu betul. aja Satu kan. pintu. Satu pintu dan ada tempat yang nggak boleh dimasukin kalau gua sama nenek gua ngajak nenek gua ke sana itu dibuka, Bang. Buka semua. Bisa. Nah, lu dari berapa bersaudara sih, Bre? Gua dari 4. Gua anak bontot, Bang. Lu bontot. Bontot. Buset bontot lagi. Bisa kawan samanya banyak nih. Aduh. Ayo, oke. Tapi yang di gimana? Orang tua lu sekarang di sini atau memang masih ada di Jogja? Di Jogja sendiri masih ada siapa? Orang tua gua itu sekarang nepatin di Cilengsi, Bang. Di Cilengsi. Kebetulan bokap itu kan purnawirawan dari Polri ya, Bang. Oke. Purnawirawan. Tadinya kan gua di asrama situ. Beliau udah nggak aktif, jadi pindah ke sana. Udah nggak nempatin rumah dinas. Udah enggak. Kalau nyokap memang Ngikut. persit aja apa inian aja ya, Bayangkari Iya, sebutannya Ibu ya. Bayangkari. Ibu Bayangkari ya itu tuh backgroundnya, waduh, jangan main-main lo ya, Cel. Jangan meninggi intinya. Jangan intinya Udah. tetap ya. Siapapun background kita standar aja udah. Betul, Gitu benar-benar. sih. Berarti sekarang kesibukan lu saat ini apa nih? Gua kerja, Bang, Mm-mm. di salah satu perusahaan online. Di satu perusahaan online. Udah lama? Udah lumayan lama. Oke. Bisa masuk ke retail dengan sesuai nggak sama kejuruan waktu di Bonjer? Sekarang tuh kayak ijazah tuh nggak berarti ya, Bang ya. cakep. Hanya sekedar ya lu tanda buat sekolah aja, lu pernah sekolah Lu pernah gitu bersekolah. kan. Jurusan gua otomotif. Nah, lu. Nih, Jurusan gua otomotif, Bang. Jurusan gua mesin. Terus gua pertama kerja itu gua ada di Samsat. Yang kedua gua ada di klinik. klinik. Ya buset lu ngapain? Itu di saat Covid kemarin ya, Bang. Sekarang ya udah gua sekarang di sini. Yang di sini? Iya. Iya lu. Kan nggak nyambung ya, Bang. Iya. Intinya ya gua nyari pengalaman sih ya. Betul. Pengalaman. Lu sebenarnya nyari pengalaman atau memang ketidakmampuan lu dengan dunia otomotif? Kalau dibilang kemampuan, gue udah lebih dari cukup ya. Serius? Serius, karena abang gue dulu bengkel. Nah, lu. Gue juga ngedalamin kayak gue dari balap gue udah. Gue tuh gini, prinsip gue, Bang. Gue nggak mau terjun di lubang yang sama gitu. Jadi kalau gue terjun di lubang yang sama, gue nggak punya pengalaman yang lain. Wih, Gitu. Karena gue nyari pengalaman. Hidup tuh harus punya pengalaman banyak, Bang. Benar. Semakin banyak pengalaman, semakin kaya betul. kita ya. Bukan Semakin- kaya sih ya. Iya, kaya pengalaman maksudnya. Iya, bukan. Kalau kaya ekonomi mah lillahi ta'ala dah. Lillahi Iya, ta'ala. betul, garis tangan. Dan juga nih teman-teman, biar nggak keliru nih, lu di Bonjer pusat atau cabang? Gue di pusat, Bang. Pusat di pusat. di pusat ya. Iya. Tahun berapa sih lu masuk, Bro? Gue itu lulusan tahun 2014. Lulus tahun 2014. 2014. Berarti masuk di sekitar 2011. 2011-an ya. 2011. Dengar, lu sebelum ke Bonjer pernah di 12 Pluit. Iya. Bener? Gue jujur ya, Bang, rumah gue tuh dulu di asrama itu pinggir jalan ya, Bang. Asrama mana sih? Asrama Pesing sini, Bang. Yang sekarang jadi Polres. Polres. Iya. Oke. Nah, itu rumah gue persis di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu mungkin dari SD tuh gue udah ngeliat yang namanya orang tawuran ya, namanya jalur dan mogot ya kan. Waduh. Serem deh, Bang. Gue pernah nonton di podcast lu itu yang ada yang korban itu yang dibantai di teras orang itu, Bang. Gue pernah komen di podcast lu tuh. Itu halaman rumah gue, Bang. Itu pot gue. Iya. Kan gue sempat komen, Bang, itu rumah gue di kejadiannya dan itu pot orang tua gue. Gue pernah komen begini. Ini real, itu cerita dari si abang siapa itu ya, gue nggak tahu. Entah dari pihak sekolah mana gue nggak tahu. Satu DKI kalau nggak salah. DKI ya. Iya, betul. Itu bener orang kejang-kejang, Bang. Namanya dulu bocah masih SD, kita siang tidur siang ya. Iya, Gue betul. nontonin di teras, pasti berantem. Oh, lu jarang tidur sih ya? Jarang tidur siang, pasti Gimana nonton orang ribut. berantem anjir? Dan itu juga jadi motivasi juga buat Oh, gue. serius? Karena di saat itu, di saat gue didikannya harusnya bener, jadi tontonan gue seperti itu. Bang. Jadi yang ada di otak gue begitu aja. Kepengen gue ngerasain kayak gimana sih rasanya gue terjun di barisan itu gitu. Wih, padahal bocah masih ini Ya banget. masih ingusan, Bang, makannya masih disuapin. Iya, bener, anjir. Tuh ya, buat para senior tuh yang dulu-dulu tuh berarti emang ya itu tuh ada efeknya buat generasi kitanya, betul ya. Efeknya parah ya, Bang. Gue memang terlatihnya itu terdidiknya di SMP sebenarnya. Di mana SMP tuh? Gue SMP di BDN, Bang. Oh, BDN. BDN. Oke. Gue di BDN, terus kan deket sama 82, jadi kan gabung tuh. Gue tuh gue jalanin mulu.
Dari situlah gue terlatih. Wih. Terlatih jadi pasukan. Terlatih udah terbiasa ya. Udah terbiasa dan gue sering ngikut-ngikut STM bang. Nah kenapa gue bisa milih Bonjer? Kan dulu SMP gue tuh tongkrongan deket sama tongkrongan 3 Kedoya ya kan. Gue betul, ngikut pesing. nih, gue ngikut. Itu diusir bang. Sama Pelajaran, lu ngapain SMP ya kan gitu. Gue ngikut Jawa, gue juga domelin. Nah cuman Bonjer yang nerima welcome pelajar SMP bang. Iya, welcome dia. Di situ gue ngeliat ada yang orang sering pakai topi koboi sama sorban. Itu Anak engkong. Bonjer. Iya, engkong tuh. oh engkong weh. Awal-awal sih gue ngeliat ini orang gayanya keren gitu ya kan. betul. Gayanya keren, ada ciri khasnya gitu di STM kan. Gue liatin, ternyata maju paling depan terus. Gue liatin, wah, gue cari-cari dia sering ngomong kalau nggak berani nggak usah maju, kalau emang nggak siap nggak usah tempur kita. Itu kata-kata motivasi yang ada diinget di gue bang. gitu. Iya. Motivasi gue akhirnya gue pakai di SMP, kalau nggak siap nggak usah, kalau nggak siap nggak usah, udah gitu. Nah, makanya dari situ wah gue harus masuk Bonjer. Ada salah satu pelajar juga bilang, Weci lu kelas berapa? Gue ditanyain banyak pelajar itu, nggak tahu siapa bang, mungkin yang ngerasa komen aja nanti. Gue ditanyain, lu kelas berapa? Kelas 3 bang, masuk Bonjer ya? Iya gue masuk Bonjer, pasti bang. Udah pede. Padahal didikan gue SMP tuh Jawa loh bang. Masa? Jawa. Buset. Dulu tuh jadwalnya itu kalau nggak hari Kamis, kalau nggak Sabtu deh kalau nggak salah, seinget gue ya bang. Tapi emang udah schedule Iya. kita itu. Itu gue selalu nongkrong di garden. Lu yang maranin ketemuin Bu Bonjer. Gue paranin sama Iya, gue. saking kepengen ya. Dia mantek gue ikut. Lah itu kenapa terusnya lu jadi ke PLO dulu tuh? Ada drama apa di situ tuh? Sebenarnya bokap gue sih, dorongan dari bokap gue ya bang ya. Kalau gue sih cita-citanya emang nggak mau masuk situ gitu kan. Ya. Karena orang tua gue kenal sama kepala sekolahnya dan abang gue alumni kebetulan dan berprestasi lah di Pluit 12 itu. Pluit, Iya. oke. Kira ya udah gue masuk kan. Gue daftar di situ, nggak lama sih gue, 3 bulan 4 bulan gue 3 bulan, 4 Iya. bulan langsung cabut. cabut. Kebetulan dari situ gue lagi mateng-mateng ya bang. Lagi mateng-mateng. Matang dalam arti udah siap nih. Matengnya itu emang lagi banget baru mateng, kayak mohon maaf ya nih gue bongkar karena gue udah nggak ada ya gitu kan. Kalau emang masih ada gue nggak akan bongkar gitu kan. Mateng-mateng ilmu bang. Ilmu? Iya, Ilmu apa nih? ilmu tok-tok kalau dia. Masa sih? Wih, di kelas 1. Di kelas 1 karena gue pelajaran gue tuh gini, gue sekolah selalu begini ya kan. Gue inget kata temen gue tuh gini bang, dia orang Kulon asli tuh, anak Pesing. Dia orang Kulon asli. Men, lu laki, lu sekolah STM lagi, lu gak punya gituan, mati. Kata-kata yang nyanter sampai sekarang tuh bang. Dari situ gua kira ya udahlah cobalah gitu ya kan. Berangkat? Gua coba Iya, lu berangkat. kapan demen kan lu kalau ngomongin gini lu. Nih, gue ceritain nih, ya. Gue berangkat dah akhirnya. Dari situ gue nggak masuk, gue minta duit bayaran, tapi nggak gue bayarin bang. Buat begituan. Buat ngisi tok-tok. Iya. Buat ngisi tok-tok. Kalau dibilang harus sih ya enggak ya bang ya. Tergantung dari kemauan orangnya aja sih. Pribadi masing-masing. Pribadi Betul. masing-masing. Pikiran lu, jalan lu maunya gimana gitu kan. Gitu. Kalau memang lo mau sekedar sekolah doang ya semonggo gitu kan. Cuman kan di sini gue pikiran gue nyari jati diri. Wih. Istilahnya jati diri gue ngisi punya ilmu tuh nggak buat sekolah juga, tapi bisa buat ngejaga kayak keluarga gitu. Itu sih tujuan gue sebenarnya. Berarti yang lu simpulin adalah harus Nah, punya. punya. Iya lu. Nah lu aja. Tuh ya, buat teman-teman yang belum punya jangan dicamain ikut. Jangan dah. Kecuali lu punya sudut pandang yang lain deh dalamnya. Kalau bisa jangan. Iya, kalau bisa mah jangan. Bisa ngerusak mental, bisa gila iya kalau nggak kuat mah. Nah, ini maksudnya apa nih? Kok lu bisa bilang begitu? Kalau nggak kuat soalnya kayak dari amalan sama godaannya tuh gila bang. Ah, serius? Sama dari sifat kita tuh beda banget. Asli beda. Bawaan kita tuh beda banget. Nah, tapi ini sekarang enjoy aja. Ya karena udah nggak ada. Wah, bener nih. Gua ngeri nih, ntar takut tuh nih. Waduh, nempel. Karena udah ya nggak gua ada, nih. makanya gue bisa cerita kan. Makanya buat pelajaran yang lain juga kalau emang mau begitu pikir 2 kali deh. Oke, Jangan. oke, Kalau oke, gue betul, bilang jangan. Lu bisa gila. Kalau nggak kuat lu gila, udah jangan. Kalau gue bilang jangan. Watak lu berubah. Karakter lu Karakter berubah. lu berubah banget. Lah enggak nih, maaf nih, gua tanya ya. Emang lu pada saat proses mendapatkan keilmuan itu lu bagaimana tahapan lu? Jadi gue
ke abang-abangannya temen gua kata gua bang, gua pengen mau bang isi. Ya udah ya ikut gua ke Bogor, kata dia gitu. Oh, lu mah Bogor nih. Gua balik ke Bogor. Tapi gua ngisi itu tanpa sepengetahuan si temen gua yang ngasih masukan gua seperti Wah, itu. iya betul. Dia ngasih tahu lu. Iya. Pokoknya taunya gua ada aja gitu. Iya kan. betul. Kira ya udah ayo kita atur jadwal. Kira sampai udah tuh ketemu jadwalnya, gua jalan ke Bogor bang. Itu jalannya itu gua kagak tahu dah itu gua balik lagi bisa apa kagak ya kan. Betul. Jalannya tuh parah banget ya, menuju ke sana jalannya parah banget. Nah udah nyampe sana, gua bingung kan bahasanya Sunda ya kan. Nah tapi kalau kata si kan manggil abah ya kan, kan udah tua ya. Kalau kata si abah ngapain kata dia gitu kan. Nah akhirnya ada translatornya ada ya kan, ada translatornya. Ya udah akhirnya ngomong gini. Gue sempet diginiin bang sama dia, kalau udah punya nggak usah kesini. Lah gue belum punya ya kan. Gue digituin bang, gue nggak punya apa-apa. Gue kata siapa, ada nih orang di belakang lu masih ada, katanya. Siapa? Gue nggak tahu ya kan. Dia masih bertanya-tanya tuh siapa ya kan. Ada orang, perasaan kita berdua doang ya gitu. Nah tapi kalau dari penglihatan dia katanya gue bertiga bang. Ada orang di belakang gue gede tinggi, kata dia gitu. Gue nggak tahu lah ya kan, pakai kejawen gitulah pokoknya. Ya gue nggak tahu lah itu dari mana ya kan. Dan akhirnya ditanya nama gue, tanggal lahir gue, sama hari lahir gue ditanya. Dibawa lah tuh ke ruang eksekusi. Wah lu. Itu benar kalau kata di sinetron, kayak di sinetron abis deh bang. Itu tempatnya tuh gelap banget. Ada lampunya tuh merah-merah begitu ya kan. Pas gua duduk, saya foto banyak banget berharap. Apa? Foto. Foto siapa? Gak tahu lah tuh foto. Kayaknya foto pengunjung kali ya. Iya, kayak perempuan semua sih fotonya. Iya. Tuh abahnya bisa terbang bang. Serius. Di dalam ruangan itu? Di ruangan itu dia bisa terbang. Jadi dia duduk sila. Terbangnya tuh sejengkal. Terbangnya Keangkat lah ya. Keangkat. Dia terbang muter gitu kan. Dia kayak ngambil sesuatu, ada batu gue suruh pegang. Gue tanam. Modelnya itu kalau dibilang bahasanya kayak susuk. Lu dipasang di situ. Iya. Tapi pakai darah si abahnya itu. Wah, Iya. Jadi dia nyilet jempol, seret keluar darah sesuai tanggal lahir gua. Diambil dah tuh, terus gua di badan sama di kepala. Badan gua disilet terus dimasukin iya. Dimasukin yang Iya. batu-batu yang tadi. Iya. Orang dia netesin darah jadi batu, Bang. Anjir, ngeri amat Gua lu. tuh bingung. Apaan tuh? Nah, lu iya. Jadi batu. Ini bener kan cerita Bener. kan? Ya gua ngomong karena gua udah nggak ada ya. Kalau masih ada gue nggak akan ngungkap ya bang ya. Betul, Karena ini betul. buat pengalaman aja ya. Buat kalian kalau yang belum punya, kalau gue bilang jangan. Oke, benar. Jangan dah. Jangan sekali-sekali lu coba. Udah. Jadi dah tuh batu bang. Ditanam dah tuh di badan gue, depan belakang. Terus sambil megang batu, mungkin kalau batunya nggak gue genggam, gue disilet berdarah-berdarah kali. Oke. Selesai itu gue ditelanjangin. Gue cuman pakai sarung. Di situ ada dongdang ayam, inget gue dongdang ayam gede bang. Di situ ada ayam cemani. Iya, di dalam dongdangnya itu ada ayam cemani. Nah di situ ayam cemaninya dilepas, gue masuk ke dongdang, jadi pala gue nongol gitu. Serius? Lah ini kok ada komedinya juga sih gue. Pala lu nongol di lobangan dongdang gitu. Lah tujuannya? Tujuannya itu gue nggak ngerti bang. Pas ketika gue masuk dongdang itu, gue nggak sadar langsung. Oh berarti badan lu di dalam? Pala gue di luar. Buset, ngapain lu? Gak ngerti dah gue, dari situ gue gak sadar ya kan, gue gak inget apa-apa. Kalau kata temen gue nangkep ayam cemaninya bang. Gue geragotin sampai habis. Anjir, serius? Iya. Waduh. Gue geragotin, itu ayam dari hidup gue makan. Wah. Sampai mati. Kalau kata temen lu nih? Iya. Lah kan lu masuk sendiri, temen lu? Kan berdua bang, kan gue gak ngerti bahasanya. Oh dia mah translator? Iya, translator. Nah habis dari situ kan, itu ke ruangan, itu ayam cemaninya tuh di luar kayak pekarangannya dia. Gue masuk ke dongdang, katanya sih gue makanin ayam. Pantesan mulut gue rada pahit-pahit. Buset, lu para kanibal lu. Gue gak ngerti dah itu. Karena nggak sadar. Iya, di luar alam sadar gue ada itu pokoknya. Gue juga pas diceritain sama temen gue, percaya nggak percaya ya kan. Tapi emang kenyataannya mulut gue pahit bang. Setelah itu? Iya, mulut gue pahit pas sadar ya kan. Dari situ udah, gue dites. Dites aja gue sampai ngucap Allahu Akbar bang, takut gue tembus. Lu gimana sih? Aduh kacau banget lu.
Iya. Karena masih kita percaya nggak Iya, percaya. saya nggak Iya, percaya. Soalnya yang dites perut gua sendiri bang, langsung perut. Lu langsung ngomong gimana? Kan dikokang dulu nih sama dia, lagi dikokang, diseret gitu kan, seret. Terus udah ngokang gua kayak ngegaris-garisin di badan gua tuh. Dia ngebanting gedebong pisang yang ada di kaki gua tuh. Ceter. Saya tajam juga. Gua saya tajam juga. Siap katanya. Terus kata temen gua, siap gak lu? Siap apa nih? Dites. Yuk siap-siap. Ya kan pas ditiban, Allahu Akbar kata gua. Iya, masih keingatan Allah tuh ya. Aduh, dari situ. Nah, dari situ tuh bang, bawaan gua udah beda banget. Pulang dari situ bawaan gua udah beda banget. Dan pada saat dites tadi emang bener nggak kenapa-napa. Enggak kenapa. Wih, anjir robot lu. Ngeri. Dari situ gua dikasih tahu, teman gua tuh lupa, sepanjang udah di tengah perjalanan lupa dia ngasih tahu pantangannya gitu kan. Lah, Akhirnya gua balik lagi bang. oh lu balik lagi. Balik lagi gua. Pas apa udah Di saat itu kan itu di hari sekolah ya, itu banyak banget anak STM Bogor. Wah. Iya, STM Bogor. Sedangkan celana gua celana sekolah kan. Oh lu nginep ya? Pas sana nginep ya? Enggak nginep bang. Oh nggak nginep? Gua berangkat pagi, balik sore. Serius? Iya. Kelar tuh? Tapi kan ada 3 tahap bang. Oh. Ada 3 tahap. 3 tahap maksudnya? Tiga kali balik. Oh 3 kali Iya, balik. 3 kali Oke, balik. betul. Jadi ya mungkin kalau dibilang belum kenyang lah. Kalau dibilang belum kenyang belum ya kan. full lah ya. Belum full gitu. Tiga. Kira gue balik lagi setengah perjalanan tuh banyak anak STM di situ, di depan jalan rayanya tuh yang akses ke dia tuh banyak anak STM kan. Ngeliatin, gue latin lagi sama gue. Waduh. Emang bawaannya seng. bawaannya beda banget bang. Anjir. Gue akhirnya yang harusnya 3 kali balik, gue 4 kali balik. Buset. Karena gue nggak disengaja ya. Jadi di saat itu pantangan gue itu Ini nggak apa-apa nih pantangan lu bukan nih? nggak masalah, orang udah nggak ada. Dia aja. Coba colek hati aku di bunyinya ngeri banget. Kalau masih ada mah gue nggak bisa sumber bang. Bener. Nah, pantangannya itu cuman apa? Jadi kalau orang bawa keranda kurang batang, misalkan ada orang bawa kurang batang dari sono, dari mau ke gue di sini nih, ada orang dari sono, gue nggak boleh ngelewatin gini. Gue harus muter balik, ngebelakangin dia gitu. Harus kan. buru-buru kabur dah. Iya, istilahnya muter balik lah gitu ya kan, jangan sampai kelewatan gitu. Sama pisang raja, Kenapa dengan pisang raja? nggak boleh makan pisang raja gue. Oke. Nah terus momen yang lu langgar bagian mana? Pisang raja? Lu makan pisang kali pagi-pagi? Enggak bang, dulu Iya. gue punya mantan. Wih, cuy. Gue pacaran, makan di Ropang bang. Ropang itu kan ada pisang bakar ya, pisang bakar. Gue juga main mesen-mesen aja ya kan, betul. karena kan ya gue nemenin ya kan, makan Honger juga kan ya, maksudnya honger, gua lapar. panen doang gitu. Gue makan sesuap 2 suap, badan gue tiba-tiba nganjlok bang. Ngenjok bagaimana? Yang tadinya semangat gitu ya kan, kayak, Kenceng gitu. iya kayak orang sakit berat begitu ya kan. Masa sih? Iya bang. Terus badan gua langsung kayak keringet dingin, lemes semua gitu ya kan. Terus kata cewek, kenapa? Nggak tahu, badan gak enak banget kata gua, lemes bener, selemes-lemesnya bang. Bener nih bang. Lemes banget, Nah lu, iya lu. lemes banget. Gua sambil natap ke pisang, nggak sengaja gua natap ke pisang. Pas gua liat, astagfirullah, pisang. Gua tanya sama tukang ropangnya, Jo ini pisang apaan? Gua bilang gitu kan. Emang kenapa? Enak manis kata gua, Iya, gitu kan. iya, betul. Enak manis kata gua. Pisang raja. Jahat dalam hati gua gitu ya kan. Gua pengen marah ya karena itu pelanggaran gua juga ya kan. Anjrit, bangsat kata gua. Bungkus deh gua buat di rumah buat emak gua nih, enak pisang gua bilang gitu. Badan udah keringetan ya. Gua keringet langsung. Keringetnya tuh motor banget bang. Masa Badan sih? orang Kayak gua orang apa nih kalau bisa digambar kayak orang suges atau gimana? badan tuh tulang pada sakit semua, lemes banget. Kayak orang DBD lah. Lemesnya kayak gitu ya, panas dinginnya. Dan nggak sengajanya bang ya. Itu kan gua bawa batunya ya. Bawa batunya, itu batunya remuk bang. Iya. Remuk pas di mana? Pas gua lagi makan tanpa gua sadarin, gua pulang. Gua ngeliat batunya tuh berasa di gua tuh panas banget. Oh loh. Terus gua nyampe rumah, oh panas banget. Karena kan ada di saku jaket gua kan. Panas banget, gua lihat, set udah kebelah 4. Pecah tuh. Pecah. Lah terus kok tadi lu bilang nih, lu nasehatin sama temen-temen nih, jangan deh, karena resikonya dan lain sebagainya. Emang kenapa sih dalam perjalanannya lu menerima proses itu, apa yang lu rasa apa banyak banget?
kesialan apa gimana? Kesialan sih enggak ya bang ya. Itu cara dapetinnya susah bang, jalanin amalannya bang. Oh, ini mah nggak permanen, nggak langsung begitu aja ya? Enggak, jadi ibaratnya lu beli ikan, ya lu ikannya lu kasih makan gitu. Oke, diurus ya? Iya, harus diurus gitu ya kan. Amalannya tuh berat, amalannya berat banget. Lu harus sholat malam. Jadi sholatnya kita tuh bukan karena Allah. Wah, serius lu? Percuma lu sholat, iya. Sholatnya bukan karena Allah, tapi karena ya itu nyajin dia. Iya. Lah, itunya pas nawaitunya usolinya gimana lu? Usoli. Tapi niat kita ada bacaan amalan dari dia, gitu. Gue merinding nih. Waduh. Nah, bergetar tar nih nunggu knalpot ninja RR nih lewatnya, sih berisik banget. Di situ kan gue dikasih tahu amalinnya itu setiap malam Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon Kang. Dan pertama itu gue di bulan pertama tuh gue harus jalanin full dulu. Udah full sebulan baru lu jalaninnya Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon tuh jalanin amalannya. Itu udah dikasih tahu sama si abahnya kan. Lu nanti jangan kaget cuma dikasih tahu gitu doang, jangan kagetnya apa kan gue nggak tahu ya. Dia cuma bilang jangan kaget doang katanya. Itu bang setiap gua ngebasuh wudu seret sekali itu tampak banget bang, asli kayak berbulu gitu, hitam. Iya Serius? iya, setiap gua ngebasuh nih muka Sih di depan muka begini? depan komuk. Dibilang gua mau lari, gua nggak bisa lari, udah setak aja ya kan. Gua basuh lagi, nongol lagi, tetap udah berdiri aja terus. Nah pas setelah gua udah selesai dia hilang. Pas gue selesai wudhu, dia hilang. Gue ngamalin lanjut ya. Sholat dan lu nih. Sholat, nggak gue jalanin amalannya. Orang nggak geremeng, gitu. Masya Allah dah. Jangan deh, pokoknya bisa gila deh lu. Parah banget ya. Setiap gue baca dia tuh kayak duduk sila di depan kita. Lu bayangin gimana bang ngadep-hadapan sama dia. Anjir, parah banget. Tapi lu ngeliat sosok bener-bener. Sosok. Aduh. Kalau kata temen gue sih ya udah itu yang jaga lu gitu, lu nggak perlu takut gitu kan. Ibaratnya kalau lu lagi ngamalin ya lu ngasih makan, jadi makan di depan lu gitu, makan langsung. Jadi lu ngasih makan seenggaknya tuh lu nyuapin dia gitu. Set, gue gimana? Gue dibilang mau kabur, gue udah kaki gue kekunci. Tapi kalau untuk diajak berkomunikasi makhluk begitu gimana sih? Dia paham ke bahasa lu? Kalau untuk komunikasi nggak bisa ya bang, karena yang gue lihat itu berbentuknya zat deh. Berbentuk zat, nggak utuh kayak benda padat gitu. Dia berbentuk zat hitam. Cuman kalau kita misalkan dia berdiri di sini, itu bayangan putih apa di tembok itu tetap kelihatan. Dia zat doang berbentuk zat gitu. Paling komunikasinya kayak lewat mimpi gitu. Wah. Iya. Lewat mimpi. Bagaimana itu Pak dimimpiin kayak bagaimana? Kayak gue lupa ya bang, gue pernah lupa hari gitu ya kan buat ngasih dia makan. Kalau kita bilang mau ngasih makan. Iya, kayak tadi wiritan lu deh. Gue ketiduran bang. Gue ketiduran itu di meja lemari gue kan pendek itu kayak digedor bedah gitu. Gue bangun kotak begitu. Itu batunya muter-muter sendiri. Oh yang tadi yang lu kantong? Iya, muter-muter. Karena kan gue taruh kayak buat kalung gitu kan. Ada gue rumahin lah pokoknya. Itu muter-muter kotak. Serem banget. Aduh. Ya Allah. Gila. Aduh. Parah. Janganlah kalau iya. bilang udah. Jangan ya. Udah dah pokoknya dah. Yang lurus-lurus aja dah ya. Lurus aja udah. Betul. Tapi menurut tuh yang paten yang begitu apa yang berbeli online tuh kayak di Shopee dan lain sebagainya tuh ilmu wapak online? Mana ada ilmu online bang, istilahnya ya nggak ngepek lah. Cuma trik marketing aja sih. Kalau lu percaya berarti lu bodoh gitu kan. Justru yang paten yang begitu iya, ya? Paten yang kita langsung terjun gitu ya kan. Tapi yang sekarang nih, tadi kan lu bilang tuh, lu udah lu lepasin. Bener gue lepas. Gue 2 kali percobaan lepas, kedua kalinya baru lepas. Karena udah lama banget mendarah daging di gue. Oh iya. Emang ada hidayah apa lu mau taubat? Maaf nih ya, gue bilang lu mau taubat deh, gue bilang nih. Hidayahnya tuh, gue bilang ya gue jadinya emosian mulu bang. Betul. Mohon maaf kayak gue biasanya kan kayak domelin sama empok gue tuh, ya gue cuman diam kalau enggak ya paling ledekin omongan dia. Ini empok gue marah-marah ke gue, ngomong ke gue, sampai gue cekek bang, hampir pengen mati. Gue cekek sampai merah mukanya. Bukan lu ini makanya. Bukan gue, makanya dari situ gue, aduh
kata gue nggak bisa gue begini terus ya kan. Mau yang siapapun gue mau ke orang tua gue juga jadinya kayak lebih ngelawan, lebih Dosa ngungkang. lu Iya bener ya. berdosa banget. Gue udah mikir dosanya sih di betul, situ. Efeknya jadinya jelek lah Iya. bawaannya. Gue jadi kayak monyet gitu. Tapi nggak bisa keluar. Ya, Nah akhirnya diutus buat ke Garut. sama siapa nih utusannya nih? Jadi keluarga gue itu abang ipar gue ya, contohnya itu masih orang Garut asli kan. Dibawalah gue ke Garut. Itu gue dimandiin di mata air bang, tengah malam. Iya, tengah malam. Itu di atasnya itu makam keramat. Di Garut. Iya, makam keramat dari keluarga besan dari orang tua gue ya. Makam keramat bang. Nah, di bawahnya tuh mata air. Gue dimandiin di situ. Lu bayangin bang, tengah malam gue mandi. Gue bukannya kedinginan, gue kepanasan. Lah lu apaan sih? Aneh-aneh aja ya. Aneh ya. Padahal gue buka baju loh. Panas hawanya. Lu air panas kali. Mata air nggak ada yang panas bang. Oh iya mata air gede. Kalau mata air panas iya di Bandung itu mah Ciwidey. Gue malah kepanasan, diguyur gitu, panas. Lu ngerasa panas? Panas. Jeritan dong lu. Jerit-jeritan gue, cuman kan gue kayak ngejaga kepercayaan aja ya, kayak misalkan ya karena kan yang bawa ipar gue ya, gue bilang ya udah lemes nih, padahal gue belum. Bang. Oh, lu cuma memanipulasi aja. Iya, manipulasi, iya gue hanya memanipulasi aja. Jadi gue nggak mau ngecewain orang yang gue bawa gitu. Iya betul. Kepanasan ya udah, gue bilang udah kali udah keluar gitu kan, padahal gue belum gitu kan. Waduh. Akhirnya gue di Rukyah baru keluar. Di Rukyah? Rukyah. Serius? Rukyah. Di mana? Di daerah mana? Di daerah Celengsi. Di daerah Celengsi. Di tempat yang awal lu pertama kali itu? Enggak, di rumah orang tua gua. Oh. Manggil Ustaz. Lah, lu kenapa harus berpikiran harus Rukyah? Kenapa lu nggak nyari si Abah itu? Karena kalau gua nyari nggak akan ketemu, Bang. Ah, Nggak akan ketemu. kok nggak ketemu? Yang pertama gua nggak tahu jalur. Udah lupa banget. Kita sebulan aja pasti jalur beda, Bang. Apalagi udah bertahun-tahun kan. Yang kedua gue juga nggak tahu kabarnya dia itu masih hidup apa enggak kan, kita nggak tahu kan gitu. Yang gue takutin itu makanya takutnya udah nggak ada usia gitu. Jadi gue repot ya kan, makanya gue terus kayaknya gue harus Rukyah dari diri gue sendiri gitu. Kira gue di Rukyah itu sampai ternyata itu ada 3 yang ada di gue. Gue nggak tahu. Kok jadi banyak sih? Nggak tahu juga ada gue bang. Ada 3 kayak dari yang pertama tuh ada videonya kan di saat di Rukyah tuh. Ah masa? Iya. Masih ada nih? Dari nyokap gua ada. Jadi pas gua di Rukyah itu di videoin kan. Ustadznya juga izin video. Itu yang pertama perempuan. Iya. Katanya ya, yang pertama perempuan, yang kedua tinggi gede orangnya, kayak kalau bilang kayak raksasa gitu ya. Gua nggak ngerti lah ya. Mungkin yang apa gua lihat saat itu gua ngejalanin ya. Yang ketiga macan katanya. Yang ketiga malah macan. Iya, gue nggak ngerti bang. Apa mungkin dari sosok kita punya peliharaan, gue nggak ngerti juga kan. Gue juga pas gue sadar, badan gue lemes asli, lemes banget gue. Lemes sama halnya kayak waktu lu makan pisang itu. Begitu. Lemes banget, lemes. Terus gue lemes ya udah ini udah keluar semua udah. Alhamdulillah udah keluar semua ya udah. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Hingga akhirnya lu kembali ke jalan yang lurus nih anjing. Emang udah harus sih ya. Emang udah harus. Ada gelap ada terang. Betul. Malam aja bisa berganti terang gitu ya. Bener-bener masa kita mau gelap Mau gelap kan? mulu. Kiamat lu. Emang menurut lu lebih sakit pada saat masak apa lebih sakit pada saat dikeluarin? Lebih sakit saat dikeluarin. Wah, Lebih sakit saat dikeluarin. Kalau kita masang kan tanpa alam sadar kita ya, tanpa bawah sadar kita kan. Karena emang udah kemauan kita juga kan. Di saat lo keluar amit-amit itu ketika lo mati itu belum keluar. Aduh. Gua mikirnya ke situ, Bang. terus lu mikirin gitu Iya, juga ya? gua mikir ke Lu situ. takut mati juga ya? Gua takut mati, takutnya gua susah matinya kan. Iya, betul. Oke lah udah mati, tapi lu di dalam kubur lu disiksa ya kan. Gua mikirnya ke situ sih. Wah nggak bisa gue begini terus gitu kan. Ya udahlah waktu gue lurus sekarang ya. Sekolah udah enggak gitu kan. Buat apa ya kan. Ya udahlah, goodbye masa lalu anjir. Dan sekarang lu menjalankan kegiatan yang baru tuh ya. Bener. Dan lu rasa lu udah nggak temperamental lagi. Enggak. Bener. Udah nggak temperamen gue. Bisa. Udah nggak emosian lagi gue ya kan. Udah minta maaf sama semuanya ya, sama kakak lu semuanya. Udah gue minta ampun. Terutama sama orang tua gue. Betul. Setelah gue selesai Rukyah gue minta maaf sampai nangis gue. Iya betul. Karena gue ngerasa yang pertama
gue ngerasa ngebohongin dia gitu kan. Duit bayarannya lu pakai buat malu gitu. Gitu gue sering kayak ngelawan gitu kan. Dari situlah udah gue minta maaf sama gue juga, nangis juga sih gue ya kan, karena emang dosa gue ya kan yang gue tebus ya dengan cara minta maaf kan. Itu sih kayak gue bilang, lu generasi sekarang udah lu sekolah aja deh yang bener. Ya jangan deh ya, repot. Jangan repot. Karena nanti kalau gurunya udah nggak ada lu, aduh, lu mau kemana lu? Punya lu nanti lu mandiri ranget lu, anjir. Kayak ayam dong, anjir. Berarti artinya sekarang lu udah lulus, udah berumah tangga, udah punya anak juga, Bro? Udah. Bener? Serius? Udah. Oh, gua kira masih ini lu, masih itu tuh lu punya anak. Berapa anak lu? Satu. Udah satu, laki? Laki. Alhamdulillah. Apa nanti yang bakal lu pesen buat anak lu atau lu wanti-wanti banget? Pokoknya sebisa gua ngejaga, gua kawal. Lu mau sekolah juga gua kawal pasti. Iya, Jangan sampai terjun kayak gua dah gitu. Iya. Amanatin deh baik-baik. Amanatin. Ya. Kalau sekedar amanatin mah kayak gua aja sih Bang, kalau dibilang kita masih bisa ngebanyol gitu ya. Kalau tanpa kontrolan kan, kalau kayak gua istilahnya orang tua ngamatin, tapi kan nggak dikontrol langsung. Nggak tahu ya kan. Kalau gua pasti insya Allah nanti gua kontrol. Iya. Pokoknya dijaga keturunan kita biar jadi anak yang bermanfaat. Ya. Takutnya udah main ke Bogor.